mayat yang hidup itu kemudian menjawab, "Aku Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika aku menghadap Allah, Dia murka kepadaku. Maka Dia bunuh aku tiap-tiap pembunuhan yang aku lakukan dahulu. Padahal sudah ribuan orang yang aku bunuh ketika waktu aku hidup. Maka sekarang aku mendapatkan balasan di sini. Aku tersiksa dengan dibunuh ribuan kali." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para teman-temanku, para sahabat, semoga kalian mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kepemimpinan Islam dikenal ada 5 khalifah yang termasyhur dan dimuliakan. Terpuji adabnya serta perilakunya. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, memimpin tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, memimpin tahun 634 sampai 644 Masehi. Lalu khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, memimpin tahun 644 sampai 656 Masehi. Lalu kemudian khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memimpin tahun 656 sampai 661 Masehi. Dan 56 tahun berikutnya ada khalifah yang kelima, yaitu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, memimpin tahun 717 sampai 720 Masehi. Tentang kelima khalifah tersebut banyak kisah menarik yang dituturkan sahabat-sahabatnya yang bisa dijadikan suri tauladan dalam kehidupan. Kali ini kami ingin menukilkan satu contoh yang relevan dengan keadaan kita dewasa ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hazim yang melihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz tertidur setelah menghadapi masalah besar. Mendadak Khalifah Umar menangis dalam tidurnya, tapi sesaat kemudian tertawa. Wah, menurut Abu Hazim ini aneh. Dia menangis lalu tertawa. Setelah beliau bangun, Abu Hazim pun bertanya, "Apa yang telah terjadi wahai Amirul Mukminin? Kenapa dalam tidur engkau menangis, lalu sesaat kemudian engkau tertawa? Apakah Anda mengetahui kejadian itu?" Sayyidina Umar bin Abdul Aziz balik bertanya. "Ya benar," jawab Abu Hazim. "Bahkan semua orang yang ada di sekitarmu ini mengetahuinya." Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun berkata, "Saya bermimpi seolah-olah hari kiamat telah tiba. Semua manusia berbaris berbagi menjadi 120 barisan. 80 baris diantaranya adalah dari umat Muhammad. Tiba-tiba ada seruan memanggil Abdullah bin Abu Quhafah. Ini adalah nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Maka bangkitlah ia seraya disambut malaikat. Lalu beliau dihadapkan kepada Tuhan dan dihisab dengan sangat mudah. Kemudian dia dibawa ke surga. Demikian pula kedua kawannya, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya dipanggillah Ali bin Abi Thalib, juga dihisab dengan sangat ringan, lalu dibawa ke surga. Tatkala tiba giliranku dan dipanggil namaku, mengucurlah peluhku atau keringatku karena aku sangat takut. Aku dibawa para malaikat untuk dihadapkan kepada Allah. Maka aku ditanya tentang semua hukum putusanku. Kemudian dimaafkan bagiku, serta dibawa aku ke sebelah arah kanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan aku melihat bangkai yang terbuang di jalanan, sehingga aku bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, bangkai atau mayat siapa ini?" "Tanyakanlah kepadanya, ia akan menjawab," balas malaikat. Lalu bangkai itu aku tendang dengan kakiku. Dan ketika ia telah mengangkat mukanya, aku bertanya, "Siapakah engkau?" Dia pun balik bertanya, "Siapa kamu?" "Saya adalah Umar bin Abdul Aziz."
Aku menjawab. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya lagi. Aku mendapat karunia rahmat Allah sebagaimana yang didapat oleh para sahabat Nabi SAW. Dan kamu siapa? Bangkai yang hidup itu, mayat yang hidup itu kemudian menjawab, aku Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika aku menghadap Allah, dia murka kepadaku. Maka dia bunuh aku tiap-tiap pembunuhan yang aku lakukan dahulu. Padahal sudah ribuan orang yang aku bunuh ketika waktu aku hidup. Maka sekarang aku mendapatkan balasan di sini. Aku tersiksa dengan dibunuh ribuan kali. Dan aku juga dibunuh sampai 70 kali karena aku pernah membunuh Sa'id bin Jubair. Dan kini aku menunggu sebagaimana yang dinantikan oleh orang yang bertauhid dari Tuhan mereka. Apakah ke surga atau ke neraka? Jawab Al-Hajjaj. Demikianlah Umar bin Abdul Aziz menceritakan mimpinya. Kisah ini tertulis di dalam kitab Irsyadul Ibad dan Durratun Nasihin. Al-Hajjaj bin Yusuf adalah penguasa, politisi, dan menteri pertahanan dari kekhalifahan Umayyah yang hidup pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah, meninggal tahun 714 Masehi atau 95 Hijriah. Dia merupakan sosok yang kontroversial dan pelik dalam sejarah awal umat Islam, yang dikenal sebagai seorang penguasa yang cerdas, namun keras dan sangat kejam, yang bertanggung jawab atas kematian ribuan jiwa. Para sahabatku, dalam beberapa bulan terakhir ini, kita mendengar serta membaca sejumlah peristiwa pembunuhan anak manusia di beberapa daerah di tanah air. Dalam kaitan ini, kami menghimbau jangan sedikit pun senang, mentertawakan apalagi mensyukuri peristiwa pembunuhan. Tak peduli siapapun korbannya dan apapun alasannya, sebab bukan tidak mungkin hal seperti itu bisa menimpa siapa saja, termasuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai, bahkan juga pada diri si pembunuh dan keluarganya. Kali ini menimpa si A, si B, si C, besok lusa siapa lagi? Nauzubillah, summa nauzubillah. Tuhan yang seluruh jiwa, nasib dan kehidupan hamba ciptaannya senantiasa berada dalam genggamannya, memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh sebagai berikut. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Tentang dasar keharaman membunuh, selain ayat tersebut, masih ada ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan secara syariat. Rasulullah SAW bersabda, pembunuhan terhadap seorang mukmin menurut Allah membandingi pemusnahan dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Barra. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan, ulama sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram. Kanjeng Nabi SAW lebih lanjut menjelaskan besarnya dosa pembunuhan. Beliau bersabda, lenyapnya dunia lebih ringan di hadapan Allah daripada membunuh seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Larangan ini tidak hanya berlaku pada jiwa kaum muslim, namun juga pada semua jiwa yang dilindungi dalam syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah, siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan atau mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Sungguh wangi surga itu tercium sejauh jarak 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Persahabatku, demikianlah ayat dan hadis yang pada dasarnya melarang sesama umat manusia untuk saling membunuh. Allah menciptakan manusia dan menurunkan benih ke dalam rahim ibu bukan untuk saling membunuh, tapi untuk saling berlomba menegakkan kebaikan, mewujudkan rahmat bagi semesta alam dan berlomba dalam ketakwaan kepadanya. Betapa pedih hati ibu menerima kenyataan anak yang dikandung dan disusuinya dibunuh orang. Satu hal yang paling sederhana sebetulnya adalah sebagaimana kita bertepos seliro mengukur diri seandainya hal itu terjadi pada diri kita, pada ibu kita dan orang-orang yang kita cintai. Apakah hal itu tidak mungkin? Siapa bilang? Maaf,
Jangan takabur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.